Basic banget, kayak semua orang pasti kayak nanya kenapa milih UI, kenapa nggak milih UI? Itu dia. Itu jawabannya ya. Iya bener banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel aku Abdul Rahim. Pada kali ini aku lagi berada di Universitas Indonesia. Pada video kali ini aku akan mewawancarai anak-anak UI yang lolos SNBT tahun 2025. Nanyain tentang skor SNBT-nya berapa dan beberapa hal yang berkaitan dengan SNBT. Tunggu apa lagi? Nonton video sampai habis. Cekidut. Halo, aku Rahim. Sekarang aku lagi sama siapa? Sama Tiara. Jiwa. Tiara sama Jiwa. Aku Taufik Baitul Rahman. Taufik. Panggilan Taufik. Kenalin, nama aku Ahmad Badawi. Ahmad Badawi. Iya. Halo semuanya, kenalin nama aku Javier Raditya. Javier Raditya. Nah, kalau boleh tahu Tiara sama Jiwa ini asal daerahnya dari mana? Aku dari Bandung. Bandung. Aku dari Jogja. Aku asalnya dari Kuningan, Jawa Barat nih. Jawa Barat. Iya, Kuningan. Jawa Barat. Gua dari Prabu Muli, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Iya. Prabu Muli. Aku berasal dari kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Payakumbuh, Sumatera Barat. Dari jurusan dan angkatan berapa? Oke, aku dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Kesehatan Lingkungan, angkatan 2025. Sama aku juga dari FKM, Kesehatan Lingkungan, Angkatan 25. Aku dari jurusan Ilmu Administrasi Fiskal dari Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2025 nih. Untuk sekarang lagi kuliah di jurusan Geologi, angkatan 25. Jurusan Administrasi, Asuransi, dan Aktuaria, angkatan 2025. Kenapa sih milih Kesling daripada jurusan FKM? Kan ada banyak itu kan jurusan. Kenapa milih Kesling? Oke, sebenarnya kalau misalnya jujur-jujuran nih, aku gap year. Terus aku sempat 1 tahun berjuangin kedokteran. Terus lore-nya adalah aku kayak sempat bingung juga apakah aku harus memperjuangkan kedokteran lagi atau enggak. Tapi karena ada kata-kata nih kalau rejection is redirection kan. Terus akhirnya aku merasa bahwasannya kalau misalnya aku belum siap untuk masuk FK, aku kayak membelokkan si kemauan aku untuk ke FKM. Karena ke FKM juga kan masuknya ke kesehatan juga dan lebih ke ranah sosial. Mereka lebih mengarahkan ke pengabdian masyarakat, terus social public speaking dan lain sebagainya. Dan kenapa milih kesehatan lingkungan? Sebenarnya kayak ngerasa kalau misalnya kesehatan lingkungan itu adalah salah satu jurusan yang underrated, tapi dia tuh punya lapangan kerja yang amat sangat luas. Bisa kerja di NGO, bisa kerja di multinasional perusahaan dan lain sebagainya, dan ranahnya masih ke kesehatan gitu. Kalau Jiwa? Kalau aku sebenarnya cuma awalnya aku tertarik ke pertanian, tapi karena di UI nggak ada pertanian, terus aku juga dulu tertarik sama Keslingnya. Nah terus juga sama kayak Tiara, karena Kesling itu ranahnya luas banget dan bisa kerja di mana aja. Kenapa Topik milih jurusan ini? Kenapa enggak? Kan di VIA itu ada 3 kan? Iya. Kenapa enggak niaga? Kenapa enggak negara gitu? Oke, simpelnya sih karena dengan matkul-matkul yang di fiskal itu terkait akuntansi sama pajak ya. Nah, matkul akuntansi sama pajak tuh kita belajar dari semester 1 sampai lulus tentunya, dan itu kesukaan aku ternyata, dan memang aku menemukan passion di 2 matkul tersebut gitu. Dan secara garis besar sih aku menyukainya sampai sejauh ini gitu. Berarti karena suka dulu ya? Iya, karena suka. Kenapa sih Ahmad milih geologi ya tadi? Ya. Kan ada geografi, geofisika kan? Kenapa milih geologi UI? Oke, jujur untuk kenapa gua milih geologi itu karena seorang geologis yang gua tahu itu gak banyak ngitung sih. Ya walaupun gua juga suka ngitung, tapi ya gak sedalam itu. Jadi gua milih geologi itu karena gua suka dia di pelajaran itu gak banyak ngitung, terus emang relate banget. Pas gua kuliah juga gak banyak ngitung, terus juga banyak menghafal, banyak menghayal kayak gimana morfologi bumi, terus juga bagaimana suatu genesa batuan terbentuk gitu. Kenapa sih Xavier milih jurusan itu? Jadi alasan aku untuk memilih jurusan ini karena aku memiliki ketertarikan terhadap matematika dan ekonomi, yang dimana ketika aku memilih jurusan ini tentu itu akan sejalan dengan passion yang aku miliki. Alasannya passion berarti ya? Ini kan kita ngebahas jurusan nih. Sekarang kenapa sih milih UI daripada univ-univ lain?
Kayaknya itu pertanyaan yang amat Ya, sangat basic banget. basic banget, kayak semua orang pasti kayak nanya kenapa milih UI, kenapa nggak milih UI. Itu dia. Itu jawabannya ya. Iya bener banget. Oke, kalau Sama, sama. Kenapa UI? Oke, karena tau lah ya, top one lah ya. Karena ya gimana pun, karena di UI di Jakarta kan, apalagi aku berasal dari daerah Kuningan Jawa Barat, which is itu di kampung, dan pengen merantau aja sih di Jakarta dan kehidupannya seperti apa gitu. Menarik. Kenapa sih Ahmad ngemilih UI? Kenapa nggak universitas lain kayak UGM, ITB? Nah untuk itu lebih ke orang tua sih. Awalnya kan mau milih ITB, ya ITB. Terus karena orang tua pengennya kita di Universitas Indonesia, jadi ya saya ikutin aja lah seperti itu. Ya biar apa namanya, Berbakti. iya berbakti juga lah gitu. Yang penting jurusannya enggak gitu. Jurusannya kita yang nentuin gitu. Oke. Ha-ha. Kenapa UI? Dari banyaknya univ, ada UGM, ITB. Oke, kenapa alasannya UI? Karena tentu saya melihat lagi terhadap jurusan tersebut, apa akreditasinya. Dan akreditasi pada jurusan administrasi, asuransi, dan aktuaria di UI itu berakreditasi unggul. Sehingga dengan akreditasi unggul tersebut dapat memberikan lebih banyak hal yang dapat kita dapatkan nantinya. Terus dan juga di administrasi, asuransi, dan aktuaria ini juga sudah bekerjasama dengan Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia, yang dimana nanti kita bisa mendapatkan pembebasan mata ujian dalam beberapa sertifikasi tertentu. Selanjutnya, ini pertanyaan yang teman-teman tunggu nih. Berapa sih skor SNMPT Tiara dan Jiwa? Nah, kalau dari aku sendiri, kemarin aku dapat rata-rata alhamdulillah di 755. 755 itu ketolak FK. Itu aku Oh, di enggak. tahun ini nggak sama sekali megang FK gitu. Aku 675. Aku di 702,98. Skor SMBT aku 698. 698. Ya. Untuk skor kemarin alhamdulillah di angka 680. 680 ya. 680. Nah, kalau subtes tertingginya kalau boleh tahu apa? Surprisingly di tahun ini aku dapat tertinggi itu di PK di 832. Aku PPU 757. 757. Tes tertinggi di PK itu di 864. Dan itu pembobotannya teman-teman ya kalau mau masuk fiskal gitu. Subtes tertinggi ini mungkin agak kontradiktif sama ini ya, sama pernyataan gua di awal. Subtes tertinggi gua PM. Ya walaupun gua Hitung-hitungan ya? iya hitung-hitungan walaupun ya tadi gua sempat mention juga. Gua bukan yang gak bisa hitung-hitungan, tapi emang ya gua nggak bisa sedalam itulah. Subtes tertinggi kemarin itu ada di PPU dengan skor 764. Nah, boleh sih Tiara dan Jiwa kasih tips dan trik untuk SNBT bagi teman-teman yang mau berjuang nih di SNBT tahun 2026. Oke, mengingat bahwasannya kita udah sisa 3 hari lagi nih untuk ke SNBT. Aku mau ngingetin ke teman-teman buat jangan terlalu memaksakan belajar sampai di hari H banget, apalagi ada, karena ini pengalaman aku waktu di tahun 2024 ya Kak. Aku hari H tuh masih buka-buka bacaan buku-buku gitu di depan ruangan. Aku bener-bener ngerasa itu amat sangat tidak recommended teman-teman. Please percaya sama diri kalian sendiri, percaya sama kemampuan kalian sendiri. Stop belajar di H-1. Persiapin mental kalian di H-1 sama kesehatan, karena it's not funny kalau misalnya kalian benar-benar udah mempersiapkan terus tiba-tiba di hari hanya kalian jatuh sakit. It's not funny, right? Terus yang kedua adalah uniknya kalau misalnya teman-teman kan biasanya tryout ya Kak, terus evaluasi. Biasanya evaluasinya lebih condong ke aku salahnya di mana begitu. Tapi sebenarnya ada satu trik yang menurut aku ini personal banget gitu. Gue personal, aku saya pribadi banget gitu. Soalnya aku kayak ketika aku evaluasi, aku tidak hanya mengevaluasi hal yang salah saja, tetapi juga hal-hal yang benar turut aku review. Sebenarnya bukan ke arah ini sebenarnya ngecek lagi kayak ini sebenarnya aku jawab soalnya itu bener karena aku paham atau bener karena aku nembak terus aku bener. Terus kayak kan ada aja yang kayak langsung di skip karena ngerasanya ya udah ternyata gue udah bener, udah tahu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk sekalian kalau misalnya bahasa dalam Islamnya murojaah gitu, ngulang-ngulang lagi, review lagi. Oh ternyata kalau misalnya aku udah bener dan memang aku sudah paham, aku nginget-nginget lagi. Ternyata kalau misalnya aku jawab soal ini dengan jawaban seperti ini, aku akan benar. Dan itu jadi kayak semacam pengulangan yang bikin kita tuh inget setiap saat gitu. Ini menurut aku juga underrated juga sih, nge-review yang benar ya, bukan yang salah doang. Kalau Jiwa, tips and Kalau tricks? aku dikit aja, sama kayak Tiara, hampir sama banget. Kalau mendekati hari H itu yang paling utama banget itu bukan belajar malahan menurut aku, tapi
jaga kesehatan karena ya itu tadi kalau misalnya hari hanya malah ngedrop kan sayang banget, kelewatan lah. Terus juga mungkin kalau misalnya tetap UTBK juga nggak bisa kerjain dengan fokus gitu. Terus mendekati hari H itu belajar nggak apa-apa sih, tapi kalau begadang jangan sampai pagi gitu, biasa-biasa aja. Terus kemudian percaya diri, percaya sama kemampuan diri sendiri. Walaupun TO-nya tuh kemarin kurang, tapi kalau udah mendekati hari H kan ya udah bisa apa gitu ya. Jadi percaya diri aja. Terus yang paling penting tuh berdoa. Berdoa jangan lupa. Restu orang tua juga kak. Tip dan trik untuk lolos SNBT kan sebentar lagi nih, seminggu lagi itu teman-teman akan berjuang di SNBT tahun 2026. Buat tips and trick sih sebenarnya karena aku pun gak bimbel ya teman-teman. Jadi aku memanfaatkan segala akses di media sosial seperti latihan soal ataupun materi-materi yang ada di YouTube, dan aku biasanya ngerjain beberapa latihan soal setiap hari kayak sekitar 100 sampai 300 soal di setiap subtesnya, dan itu aku dapatkan di Twitter tentunya. Terus aku pun sebenarnya lebih ke banyakin latihan soal yang sudah keluar di UTBK tahun lalu, dan itu sebenarnya sangat worth it banget. Terus kalau misalkan gak ngerti gimana, ya udah karena aku pun gak bimbel, aku tanya materinya ke YouTube karena di YouTube tuh udah lengkap banget pokoknya. Syukur-syukur kalian kalau misalkan bimbel jadi lebih efisien kali ya dan efektif juga gitu. Teman-teman bisa kayak kalau sebelum mau UTBK itu H-1 jangan belajar kalau bisa. Jadi kayak nenangin diri dulu, terus juga siapin mental, siapin fisik, siapin berkas-berkasnya gitu-gitu. Terus juga kalau bisa sebelum berangkat tuh ngopi lah, karena malah gue ngopi karena kayak ngopi juga tuh bisa nge-recall ingatan kita, hafalan-hafalan kita. Jadi karena UTBK itu kan bentuk soalnya kan pasti ya melatih nalar kan. Nah itu, jadi kopi itu bisa ngebantu lah di situ. Terus juga jangan ragu buat pindahin posisi monitor dari komputernya. Kalau misalnya nggak kurang kelihatan diubah aja. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Terus juga kalau misalnya emang nggak kelihatan font dari hurufnya itu bisa dikecilin, besarin. Pokoknya jangan ragu lah buat ngotak-ngatiknya di situ. Iya, jangan sampai keluar tapi kalau keluar bahaya tuh. Oke, tips and triknya pertama itu kita pahami dulu fundamental dari materi-materi setiap subtesnya. Setelah kita memahami fundamentalnya, kita perbanyak latihan soal dan TO. Dimana setelah kita melaksanakan TO, kita evaluasi lagi mana yang kita masih kurang dan mana kita yang sudah bagus. Yang masih kurang dapat kita perbaiki lagi agar pada saat hari H itu dapat terjawab dengan sempurna nantinya. Nah, pertanyaan terakhir, pesan-pesan untuk teman-teman yang pengen masuk UI. Oke. UI itu kan salah satu-satunya maksudnya top one ya di Indonesia yang amat sangat kita sanjung-sanjung lah gitu. Meskipun kalian ngerasanya kalau misalnya UI itu suka ada perasaan bisa nggak sih masuk UI. Menurut aku kita tuh punya kesempatan yang amat sangat luar biasa, apalagi buat teman-teman yang masih kelas 12, kalian punya kesempatan SNBT sampai 3 kali. Terus kalian misalnya sekarang ada di posisi lagi ketolak SNBP. Please kalian jangan ngerasa kalau misalnya kalian jadi meragukan kemampuan diri, karena itu merupakan salah satu kesempatan buat kalian mencoba banyak banget peluang-peluang lain dari Mandiri, dari UTBK dan lain sebagainya. Cobain semua kesempatan yang kalian punya selagi kalian bisa, selagi kalian muda, dan cobain aja semaksimal mungkin. Semaksimal mungkinnya apa? UI. Gitu. Sama, pokoknya semangat. Terus juga bener banget tadi cobain semua kesempatan yang ada. Ya gitu dah. Pesan-pesannya karena bentar lagi UTBK, teman-teman harus memanfaatkan semaksimal mungkin, karena ya kalau misalkan gagal kita harus menunggu lagi gak sih 1 tahun lagi. Jadi maksimalkan hari-hari ini karena bentar lagi tentunya. Intinya berarti maksimalkan hari-hari. Pesan dari gue semangat aja. Kalau emang tujuannya buat UI juga banyak jalur masuknya. Ya bukan berarti gue pengen ngejual mimpi juga. Jadi ya siapin aja gagalnya gimana. Kalau gagal mau kemana gitu. Yang penting sekarang iya plan B kayak gue dulu. Terus tapi jangan sampai juga hal itu tersebut buat kita jadi nggak berusaha 100% gitu. Jadi kita usahain dulu 100%. Kalau gagal gimananya ya udah kita siapin aja gitu. Pesannya untuk teman-teman semua, tetap semangat, tetap hargai perjuangan yang telah teman-teman lakukan, karena perjuangan ini tidak akan berhenti
sampai kita mendapatkan sesuatu. Jadi kita harus selalu belajar untuk menggapainya. Yang mana kan teman-teman udah belajar nih sejauh ini untuk melaksanakan UTBK. Pada saat hari H, teman-teman perlu fokus dan tetap percaya terhadap kemampuan teman-teman, terhadap perjuangan teman-teman yang belakang-belakang ini. Semoga dengan apa yang telah teman-teman persiapkan, ini dapat berbuah manis ketika pengumuman nantinya. Nah itu dia teman-teman semua. Mungkin itu saja wawancara skor SNBT kita pada kali ini. Terima kasih buat Xavier. Boleh see you ke kamera. Dadah guys. Guys. Bye-bye dulu. Bye-bye. Guys. See you di UI. Nah itu dia konten wawancara skor SNBT anak UI yang lolos SNBT tahun 2025. Aku mau ngucapin semangat buat teman-teman yang akan melaksanakan SNBT baik di hari pertama maupun di hari selanjutnya. Dan jika kalau teman-teman suka konten video ini, jangan lupa dikasih like, subscribe, dan komennya. Next video mau ngapain? Mungkin itu saja video kali ini. Aku Abdurrahim pamit undur diri. See you di next video. Bye-bye.